yang segar di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena jalanku yang lurus dan bakal. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam kehidupan kami, yang masih memberikan kami kesempatan lewat napas kehidupan di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Tawarik 28 ayat 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum Daud memasuki masa pensiun, Daud mengumpulkan seluruh rakyatnya dan mengumumkan bahwa Salomo sebagai pengganti dirinya menjadi raja. Salomo sebagai calon seorang raja memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, yaitu mendirikan tempat ibadah atau bait Allah. Bisa kita lihat dalam ayat 4 sampai ayat 6. Apalagi Salomo masih muda dan belum berpengalaman. Tentu tanggung jawab itu akan sangat berat dan menakutkan. Bisa saja banyak hal yang dapat mempengaruhi prioritas kepemimpinannya, yaitu membangun bait Allah. Untuk itulah Daud menguatkan Salomo lewat firman Tuhan hari ini, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Karena setiap tanggung jawab itu dapat dilaksanakan oleh Salomo bersama orang Israel jika mereka memelihara dan melakukan segala perintah Allah, serta beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Pada ayat yang ke-8 sampai 9. Sehingga dalam firman Tuhan hari ini, Daud tidak hanya mewariskan kepada Salomo kedudukan sebagai raja, tidak hanya mewariskan emas dan perak, melainkan mewariskan iman kepada Tuhan. Dalam hidup ini, kita semua pasti pernah merasa takut. Takut tidak sempat membahagiakan orang-orang yang kita kasihi, takut tidak sanggup melakukan tanggung jawab di setiap pekerjaan kita, takut dipindah tugas jauh dari keluarga, takut kehilangan atau tidak mendapat kedudukan, takut hidup susah, takut ditinggal teman, dan lain sebagainya. Tetapi melalui warisan iman yang kita peroleh, iman itulah yang akan membalut rasa takut itu. Karena Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita.
Untuk itu, kita harus memberikan warisan yang kekal kepada generasi, yaitu iman, agar kelak di saat mereka melewati rasa takut, mereka tidak gentar karena mereka memiliki iman kepada Tuhan yang akan menolong dan menguatkan mereka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami, agar hidup kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, agar hidup kami ini boleh menjadi pedoman bagi orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan dan kuatkan kami, agar kami tidak takut melewati setiap pencobaan yang akan kami lalui di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan setiap tanggung jawab kami, setiap pekerjaan kami, kemanapun kami melangkah. Kami percayakan segalanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam sakit penyakit. Tuhan, kami rindu uluran tangan-Mu kepada mereka, agar mereka boleh kuat dan lekas pulih dari setiap sakit penyakit yang saat ini mereka alami. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di dalam hati dan pikiran mereka, memberikan kekuatan lewat makanan dan minuman, memberikan kesembuhan lewat obat maupun tim medis yang Engkau perpanjang tangankan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, yang saat ini sedang mengalami beban yang berat. Tuhan, tolong mereka, kuatkan dan pulihkan hidup mereka, agar sukacita di kehidupan mereka boleh mereka terima yang daripada Engkau. Tuhan Yesus juga berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini, Amanginang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.